Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat bukti potong PPh 21 masa Desember untuk pegawai tetap atau bisa disebut bukti potong 1721 A1. Untuk pembuatan bukti potong A1 ini ada dua cara, yaitu cara scan in dan cara XML atau cara impor. Untuk cara scan in ini dalam hal jumlah pegawainya tidak banyak atau kurang dari 10 bisa mencoba dengan cara scan in, atau dalam hal jumlah pegawainya lebih dari 10 maka bisa menggunakan cara impor. Cek video cara impor untuk pembuatan A1. Oke, pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat bukti potong A1 dengan cara scan in. Ada 6 tahapan agar wajib pajak bisa membuat bukti potong A1 atau bukti potong 21 Desember pegawai tetap, yaitu login PIC atau admin, pastikan sudah mengajukan permintaan kode otorisasi, ubah role akses ke badan atau perusahaan, akses menu e-Bupot BPA1 masa pajak terakhir, lalu input data sampai dengan submit, terakhir terbitkan bukti potong atau approval bukti potong. Oke, berikutnya langkah pertama untuk bisa membuat bukti potong, pastikan wajib pajak login menggunakan login pribadi atau login PIC atau login admin yang sudah ditunjuk oleh PIC untuk melaporkan atau membuat bukti potongnya. Oke, nick kata sandi captcha dan klik login. Setelah berhasil login, dalam hal belum pernah mengajukan kode otorisasi atau lupa kode Pespresnya, silakan ajukan kode otorisasi di menu portal saya, permintaan kode otorisasi, lalu pada bagian bawah jenis sertifikat digital, pilih kode otorisasi DJP. Buat Pespresnya, ketentuannya sama dengan password login, huruf besar, huruf kecil, angka, karakter unik. Untuk lebih sederhananya, Pespres boleh disamakan dengan password login. Dalam hal karakter uniknya itu selain titik atau tanda dolar. Dalam hal terdapat keterangan tidak valid, silakan ubah karakter uniknya. Pastikan ada huruf besar, huruf kecil, angka, karakter unik, dan karakter uniknya coba diganti dengan karakter unik yang umum seperti atau tanda pagar. Setelah Pespres dibuat, disimpan Pespresnya, centang pernyataan dan simpan. Login dan kode otorisasi sudah berhasil, lanjut ubah role akses ke akun badan dengan cara klik pada bagian kanan atas ini, lalu pilih nama wajib pajak badan atau nama wajib pajak perusahaannya. Dalam hal tidak ada terdapat nama badannya atau nama perusahaannya, silakan lakukan sinkron data PIC, silakan pastikan loginnya login PIC, dan pastikan sudah melakukan update data PIC atau sinkron data PIC. Cek di video sinkron data PIC. Oke, setelah nama badannya muncul, silakan diklik nama wajib pajak badannya. Setelah berhasil ubah role akses dari login pribadi masuk ke role akses badan, sudah berhasil. Lalu lakukan langkah keempat, akses menu e-Bupot. 1. e-Bupot, 2. pilih BPA1 bukti pemotongan A1 masa pajak terakhir. Ini perlu dipahami, untuk yang masa pajak Januari sampai November untuk yang PPh 21 pegawai tetap, ini dibuatnya di bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Nah, untuk yang masa pajak terakhir atau masa pajak Desember ini tidak dibuat di bagian menu ini, melainkan dibuat di BPA1 masa pajak terakhir. Jadi, ini prinsipnya. Yang BPA1 ini sama seperti bukti pemotongan bulanan pegawai tetap, tapi untuk khusus masa pajak terakhir atau masa pajak Desember. Jadi untuk bukti potong PPh 21 masa pajak Desember dibuatnya di sini, di BPA1, bukti potong A1. Oke, setelah diakses menunya masih belum terbit, lalu klik create e-Bupot BPA1. Sudah diklik menu e-Bupot BPA1, lalu isikan data-datanya. 5. Dalam hal bekerjanya hanya di satu tempat, pilih tidak. 6. Dalam hal kerjanya dari awal tahun, dari Januari, maka pilih Januari 2025. 7. Dalam hal wajib pajak bekerjanya sampai dengan Desember, maka pilih masa akhir Desember 2025. 8. Dalam hal WNI, pilih tidak. 9. Masukkan nomor NIK atau nomor KTP 16 digit. Pastikan pegawai yang bersangkutan telah melakukan aktivasi akun, karena untuk persyaratan pembuatan bukti potong yang bersangkutan telah melakukan aktivasi akun terlebih dahulu agar bisa dibuatkan bukti potong A1. Oke, setelah dimasukkan nomor NIK, tandanya valid adalah muncul namanya.
Dalam hal namanya tidak muncul atau ada keterangan tidak terdaftar, maka yang bersangkutan tidak terdaftar atau belum melakukan aktivasi akun. Silakan diarahkan pegawai yang bersangkutan untuk melakukan aktivasi akun terlebih dahulu. Oke. 11. Masukkan PTKP kondisi per awal tahun, berapa tanggungannya. Dalam hal tidak ada tanggungan maka TK 0. 12. Isi jabatannya. Dalam hal jabatan direktur, isi direktur. 13. Nama objek pajaknya. Di sini ada 3 pilihan, pegawai tetap, pensiunan, atau fasilitas daerah tertentu. Ini dipilih dalam hal wajib pajak pegawai tetap, pilih pegawai tetap. 13 pegawai tetap. Lalu jenis pemotongan, dalam hal masa pajaknya Januari Desember, maka otomatis jenis pemotongannya setahun penuh. Dalam hal masa pajak akhir, awal dan akhirnya selain Januari Desember atau kurang dari 12 bulan, maka kondisinya kurang dari setahun atau kurang dari setahun yang disetahunkan. Bedanya apa? Untuk yang disetahunkan ini khusus WP meninggal, WP meninggalkan Indonesia selama-lamanya, atau WNA ekspatriat pertengahan tahun. Jadi selain dari itu maka dipilih kurang dari setahun. Jadi pada umumnya wajib pajak yang pindahan, resign, atau berhenti kerja maka pilih kurang dari setahun. Oke, lanjut. 15. Isikan jumlah penghasilan bruto. Yang diisikan di kolom jumlah penghasilan bruto adalah jumlah penghasilan selama setahun, selama masa kerja. Dalam hal masa kerjanya Januari Desember, maka penghasilan Januari sampai Desember berapa? Dalam hal penghasilannya 10 juta per bulan, kerjanya selama 12 bulan, maka penghasilannya diisi 120 juta. Berapa penghasilan gajinya, berapa tunjangan, premi, natura, dan THR atau bonusnya. Ini penghasilan selama setahun. Selanjut, isikan data pengurang. Untuk yang biaya jabatan ini sudah otomatis, yang blank sudah otomatis. 6. Terus iuran pensiun atau iuran hari tua ini diisi jika ada. Zakat sumbangan dalam hal dipotong oleh pemberi kerja dan oleh pemberi kerja dibayarkan melalui badan amil zakat terdaftar, maka bisa diakui zakatnya, masukkan di kolom angka 16 ini. Oke, 17 ini sudah otomatis. 18 wajib pajak cek. Dalam hal wajib pajak yang pegawai yang bersangkutan pindahan dari pemberi kerja sebelumnya, silakan isikan nomor bukti pemberi kerja sebelumnya lalu klik get data. Dalam hal dia kerjanya dari Januari bukan pindahan, maka ini tidak perlu diisi dan tidak perlu diklik. Oke. 19 ini wajib pajak hanya sekedar meng-cross check, karena untuk angka 19 ini sudah otomatis terisi. Dalam hal wajib pajak sudah membuat bukti potong PPh pasal 21 pegawai tetap dari masa pajak Januari sampai dengan November, misalkan dipotong masing-masing 100.000 per bulan dari Januari sampai November, maka sistem akan mengenerate atau mengkalkulasi atau secara otomatis akan menghitung PPh pasal 21 yang dipotong dari masa pajak sebelumnya Januari November. Kalau misalkan 100.000 selama 11 bulan, maka isiannya di sini 1.100.000. Ini contoh kebetulan 3.400.000. Dalam hal dia dari Januari sampai dengan November itu total dipotongnya 3.400.000. Dalam hal jumlah dipotongnya dari Januari ke November itu jumlahnya tidak sesuai, silakan di cross check ulang kembali, pastikan bukti potong yang sudah dibuat dari masa pajak sebelumnya dan nomor NIK yang diinput sesuai, tidak menggunakan nomor NPWP sementara. Dalam hal wajib pajak pemberi kerja masih ada yang menggunakan NPWP sementara 99, silakan diubah bukti potongnya ke nomor NIK yang seharusnya. Setelah diubah, dilaporkan di SPT pembetulan, nanti baru bukti potong A1-nya bisa dibuat, nanti akan otomatis berubah secara otomatis datanya mengkalkulasi dari masa pajak Januari sampai dengan November. 19 sudah otomatis. 20 pilih tanpa fasilitas. 21 ini NITku, ini biasanya cuma ada satu, dalam hal wajib pajak tidak ada cabang. 22 klik submit. Dalam hal semua datanya sudah diisi, silakan 22 klik submit, tidak perlu diklik save draft, langsung diklik submit saja. Oke, lanjut. Dalam hal bukti potongnya lebih dari satu, silakan diinput kembali, create a bupot dan inputkan datanya lalu klik submit. Dalam hal semua bukti potong sudah diinput semua, centang sekaligus, lalu klik terbitkan.
Setelah diklik terbitkan, 25 pilih kode otorisasi DJP, 27 masukkan kata sandi, ini kata sandi kode passphrase-nya waktu ajukan kode otorisasi, lalu 28 klik konfirmasi tanda tangan. Setelah diklik konfirmasi tanda tangan, nanti bukti potongnya dari status belum terbit akan pindah ke telah terbit. Kalau pindah ke telah terbit, ini bukti potongnya bisa di-download untuk diberikan ke pegawai yang bersangkutan atau diinformasikan pegawai yang bersangkutan bahwa bukti potongnya sudah dibuat dan bisa dicek di akun Cortex pegawai yang bersangkutan. Dalam hal bukti potongnya telah terbit dan sudah dapat bukti potong PDF-nya, maka proses pembuatan bukti potong telah selesai. Perlu diinformasikan untuk bukti potongnya paling lambat dibuat itu tanggal 20 Januari sebelum pelaporan SPT masa 21, itu 20 Januari 2026, dan disampaikan ke pegawai yang bersangkutan paling lambat akhir Januari 2026. Oke, demikian bagaimana cara membuat bukti potong dengan cara sign in. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.